lagi. Sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok pria tampan dan pemberani yang bernama Rocky. Sekarang Rocky menguasai Mumbai setelah dia berhasil membunuh Garuda, lalu dia pun menjadi penguasa di KGF menggantikan Garuda. Tetapi Kamal menantang keras jika KGF dikuasai Rocky. Kamal dan si Rocky terus adu bacot hingga si Rocky emosi dan langsung menembak si Kamal memakai pistol yang dipinjamnya dari Mina Usuk dan langsung pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keesokan harinya Rocky dan Rena terlihat sedang meninjau kerajaan barunya memakai helikopter. Dia pun sudah memiliki pasukan walaupun ia baru pemula, tetapi banyak pekerja yang siap membelanya meskipun belum terlatih. Kali ini kita diperlihatkan dengan gadis cantik yang bernama Rana, yaitu anak dari Rajendra. Si Rocky ternyata diam-diam menyukai Rana, namun karena kekejamannya membunuh Kamal, Rana pun takut berada di istana Rocky. Tetapi sebagai pria tampan dan pemberani dia pun sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Rocky pun berniat membebaskan Paranam yang dipenjara untuk diangkat kembali menjadi Panglima KGF. Paranam setuju dan dia siap mengabdi kepada sang pria tampan dan pemberani tersebut, lalu dia pun membentuk pasukan baru. Paranam sendiri adalah anak buah si Garuda yang telah dibunuh oleh Rocky. Terlihat Rocky yang sedang memantau latihan yang dipimpin oleh Paranam. Si Paranam pun mengajarkan cara menembak yang baik yang memenuhi syarat SNI, sekaligus merekrut pekerja untuk menjadi pasukannya. Mantan mitra bisnis Surya Pardhan kembali dipanggil untuk melanjutkan kerjasama karena Rocky ingin menambang emas sebanyak-banyaknya. Emas pun telah membuat Rocky hawuk atau serakah, namun menurutnya serakah itu baik, keserakahan adalah kemajuan, ucap Rocky. Selama ini penambangan emas hanya satu lokasi saja di KGF. Surya Pardhan telah merahasiakan lokasi cadangan emas. Rocky pun mengetahui itu. Rocky ingin semuanya mulai ditambang. Untuk memulai rencana besar itu, Rocky memimpin sendiri para pekerja. Untuk menjaga keamanan KGF, Rocky pun membangun pos pemeriksaan. Sebanyak 300 orang yang sudah dilatih ditempatkan di sana, salah satunya pemuda Muslim bernama Parman. Belum lama Rocky memimpin KGF. Ujian pun datang. Ancaman pertama dari sekelompok pasukan terlatih yang dipimpin oleh Adira, dia pun membunuh Parman tanpa rasa kasihan sedikit pun. Adira sendiri adalah adik dari Surya Pardhan. Ternyata dia tidak mati saat diserang pasukan Garuda dulu.
Pas pemeriksaan diserang secara brutal, Parmen berusaha melindungi diri, dia membakar jembatan agar musuh tidak bisa melintas, upaya Parmen pun sia-sia. Pasukan itu memiliki pemimpin yang sangat kuat dan hebat yaitu Adira. Kembalinya Adira tidak lepas dari peran Andrus dan kawan-kawan untuk melenyapkan Rocky. Adira yang kejam dan bengis dinilai mampu melawan Rocky. Untuk membunuh Rocky, tidak mungkin bisa dilakukan di KGF karena Rocky dilindungi pasukannya dan puluhan ribu pekerja. Sebuah jebakan pun dirancang agar Rocky keluar dari sarangnya. Rajendra Desa yang merupakan ayah Rana, pura-pura meninggal ditembak orang. Berita itu disiarkan di televisi. Rana pun langsung pergi dari KGF untuk pulang ke rumahnya. Rocky mengejar Rana sesuai rencana yang dibuat mereka. Rocky sebagai pria tampan dan pemberani, dia pun berusaha menyelamatkan Rana dengan penuh keberanian. Para penculik itu dihajar secara membabi buta. Rocky tampil beringas demi sang kekasih hati, istilah nama, Hayang Kaapong, oleh wanita yang dia cintai. Rocky tidak menyadari jebakan musuh, bahwa Adira sudah menunggu kedatangannya. Dengan sangat mudah Adira menembak Rocky yang sedang riwah bertarung secara papukat. Rocky pun terluka parah, tapi Adira sengaja mengampuni Rocky. Dengan begitu penduduk bisa ketakutan melihat pemimpinnya sekarat. Kondisi Rocky yang terluka parah dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Emas yang dibawa untuk diekstraksi dihentikan oleh anak buah Adira. Puluhan anak buah Rocky dan pekerja pun dibuat menjadi mayat dan akses ke KGF juga ditutup. Zeti yang ada di Mumbai ikut bergerak. Kelompoknya membunuh semua antek-antek Rocky di berbagai tempat. Tak berhenti di situ, kekuatan politik Rocky pun dihabisi. Rocky gagal mempertahankan kekuasaannya, penduduk KGF pun semakin gelisah. Pemimpin yang mereka andalkan tidak bisa berbuat apa-apa. Rocky sedikit frustasi, hanya bayangan sang ibulah yang mampu menenangkannya di situasi berantakan seperti ini. Zeti menelpon Rocky dan mengolok-ngoloknya. Zeti mempersilahkan Rocky kembali saja ke Mumbai dan menjadi budaknya. Rocky juga diminta membawa kekasihnya yang bisa dijadikan hiburan oleh Zeti. Belum lagi ibu Parmen memohon agar bisa melihat anaknya meskipun sudah menjadi mayat sekalipun.
Rocky berpikir keras, bagaimana caranya membalikan keadaan, lalu dia menelpon Kasim ajudan Zeti yang Rocky percayai. Ada sesuatu yang harus dilakukan Kasim, yaitu mengambil alih semua wilayah yang telah diambil Zeti. Selanjutnya Rocky mengajak Rena meninggalkan KGF. Rocky mengaku bahwa di situ sudah tidak aman lagi. Hal itu dilakukan sebagai siasat agar rencana sebenarnya tidak bisa dibaca lawan. Kemudian Rocky pergi ke Dubai membawa seluruh emasnya. Sebagian penduduk pun berpikir Rocky lari menyelamatkan diri. Tujuan Rocky ke Dubai yaitu untuk bertemu orang penting bernama Inayat Halil. Rocky menawarkan bisnis menggiurkan. Semua emas Inayat Halil akan dibeli untuk dijual di India. Namun tawaran itu ditolak meski sangat menguntungkan bagi Inayat Halil. Menurutnya Rocky sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dikarenakan jaringan Rocky telah dihabisi oleh Zeti, KGF juga akan segera ditaklukkan Adira. Rocky santai saja mendengar penolakan itu. Dia lebih tertarik dengan senjata yang dimiliki anak buah Inayat Halil. Hal yang belum diketahui Inayat Halil, Kasim dan orang-orang kepercayaan Rocky sedang bergerak membunuh semua jaringan Zeti dan Inayat Halil. Tidak butuh waktu lama berbagai wilayah telah dikuasai kembali oleh Rocky. Inayat Halil pun ngajenghok setelah menerima informasi jika anak buah mereka di pelabuhan sudah dimusnahkan. Rencana Rocky benar-benar tidak terbaca. Rocky langsung menodongkan senjata kepada Inayat Halil yang membuat Inayat Halil tidak ada pilihan lagi kecuali menyetujui semua tawaran Rocky tadi. Rocky kembali ke India dengan kekuatan baru. Pengiriman emas mentah kembali dilakukan. Puluhan truk itu ingin dihancurkan lagi oleh Adira dan anak buahnya. Namun yang terjadi, di mana adegan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Tupaki. Violence. I don't like it. மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்கிற யுத்தத்துல நீங்க இத்தனை வருஷம் முக்கி போடுங்கனதை எல்லாம் யாரோ ஒருத்தன் நான் ஒரு அடி வச்சு வந்தவனா